Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 2 ya, dari penjelasan presentasi mengenai time value of money. Nah, tadi saya janji mau jelasin mengenai ketika kita menghitung future value ketika ada bunga atau interestnya itu compound ya, atau bunga majemuk. Nah, ini yang kita harus perhatikan adalah hati-hati lihat soal, karena saya juga nggak hati-hati, saya berasumsi setahun dibikin 12 bulan, ternyata lihat keterangan soalnya ini. Akan saya sharing. Jadi memang kejelian kita membaca soal juga harus kita perhatikan ya. Karena begitu kita salah baca soal, dah lewat semua. Mohon bersabar menunggu. Ya. Oke, ya. Mohon maaf ini ya. Ada sedikit error, ya, gangguan biasa itu. Jadi untuk future value yang tadi saya pahami bahwa saya pikir aturan ada 12 bulan, ternyata kita lihat soalnya nih. Uang sebesar 1.000 saat ini pada awal tahun diinvestasikan ke dalam tabungan dengan bunga 10% dan digandakan setiap 6 bulan sekali. Artinya periodenya itu adalah yang masuk ke periode 2 adalah periode ke tahun ke berapa? Ya betul, tahun ke-6. Oke. Kita masuk di tahun pertama dari 0,1, berarti kan gitu. Dihitung mulai dari 1. Tapi sekali lagi untuk tahun perhitungan tuh mulai dari 0 ya. Walaupun pada saat kita menghitung pertama, startnya di periode pertama. Tapi itu kita anggap sebagai periode kedua. Jadi masuk ke periode ke-1, ya, dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, kamu bisa lihat di sini. Kemudian, baru di tahun ke-5 adalah masuk ke periode 2-nya. Berarti di tahun keberapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau kita mau cari 2 tahun, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, karena ada azan, kita pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ya, jadi tadi gitu ya. Kita harus jeli memperhatikan apa? Ya, betul. Soalnya. Hati-hati, lihat soal itu, baca soal hati-hati. Sehingga kita bisa menentukan dengan pasti, dengan yakin, bukan dengan pasti, dengan yakin berapakah
yang kita maksud dengan periode kedua. Karena kalau dia bilang 6 bulan sekali, dia akan digandakan, berarti periode 2-nya itu bukan di future value di tahun kedua, kan, tapi di tahun kelima. Berarti periode, kalau gitu setahun itu ada berapa periode kalau digandakan setiap 6 bulan sekali? Ada 2 bulan. Kalau 2 tahun berarti ada berapa? Ada 4 bulan. Dan seterusnya. Berarti nanti kalau mau ngitung 2 tahun, yang kita harus hitung adalah penjumlahan dari future value di tahun 1, ditambah future value di tahun kelima, ditambah future value di tahun ke-11, ditambah future value di bulan ke-11 ya. 11 dan future value di bulan ke-17. Jadi nanti ada 4 periode, karena kita kan di soal kan kalau mau hitung 2 tahun mendatang berapa future value-nya. Tetap titik pandangnya itu kita lihat dari saat ini. Ingat, kita sekali lagi memandang dari saat ini untuk melihat nilai uang ke depannya berapa. Karena yang kita sudah pelajari bahwa ternyata nilai uang berubah terhadap waktu. Ya. Baik, saya bisa lanjut. Sekarang kita belajar mengenai present value. Kalau tadi kita belajar mengenai future value atau nilai masa depan, sekarang kita akan belajar melihat present value. Nah, kalau ini kasusnya dibalik. Seandainya nilai yang kita tahu adalah nilai di masa depan. Nah, berapa nilai di masa sekarangnya? Gitu ya. Misalkan kita tahu di masa depan nanti akan terjadi atau kita akan mendapatkan uang sebesar misalnya katakan Rp5.000. Kalau gitu Rp5.000 yang kita akan peroleh di tahun depan misalnya berapa gitu ya? Berapakah nilai Rp5.000 di tahun ke depan bila ditarik ke masa sekarang atau bila ditarik ke nilai masa sekarang? Nah, ini rumusnya. Kalau di sini contohnya 1.100 ya. Berarti 1.100 dibagi 1 plus 0,1. Ini adalah asumsi daripada tingkat diskontonya, yaitu 10%. Pangkat 1, karena periodenya berjalan adalah 1. Kalau 5.000 gimana, Pak? Sama, 5.000 berarti 5.000 dibagi 1 plus 0,1, pangkat 1 sama dengan sekian. Oke. Present value nilai sekarang untuk aliran kas tunggal, di mana dibungakan 1 kali. Ini bukan bunga majemuk. Contoh, rumusnya adalah PV0 sama dengan FV dibagi 1 plus R pangkat N. Nilai mutlak, jangan lupa. Karena dia, mau dia minus, mau dia plus, tetap nilai mutlak. Artinya jumlahnya harus selalu positif. Ini kebalikan dari rumus tadi. Kalau tadi kan dikali, ya, ini ketukar aja. Kita tukar berarti jadi dibagi gitu ya. Contohnya, ada contoh kecil untuk bisa kamu baca-baca, ya, bisa kalian baca-baca. Uang 1.610,15 rupiah di 5 tahun mendatang. Berapa nilai sekarang? PV1 sama dengan 1.610,15 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 5 sama dengan 1.000. Oke. Nah, ini sama. Untuk nilai compound rumusnya sama. Contohnya, misal proses compounding dilakukan 6 bulan sekali. Hitung aliran kas Rp1.100 yang akan diterima di setahun yang akan datang. Rumusnya adalah PV1 sama dengan 1 plus 0,1 dibagi 2, pangkat 1 dikali 2. Ini kurang lebih nggak nih? Karena periode berapa? 6 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti ada 1, 2. PV2-nya 1.100 dikali 1 plus 0,1 ya, dibagi
Ditarik 6 bulan. Oke, tahun 0, 0, 1, 2, 3. 12. Oh, nggak sampai. Ya, sekali lagi tuh. Jadi kalau gitu 1 tahun adalah 12 bulan. Permasalahannya, kita melihat hitungannya dilakukan atau compoundingnya dilakukan selama 6 bulan sekali. Sedangkan kalau kita bicara timeline dari perhitungan time value of money, ketika kita mau hitung rumus, berarti kita harus bagi periode nih. Kita bikin seperti penggaris nih. Set. Mulai hitung tahun 0, 1, 2, 3. Nih, sorry, ini di bulan ya soalnya. Bulan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai bulan 12 tambah 1. Ya. Sedangkan kalau kondisi realnya, berapa aliran kas yang akan diterima di tahun depan itu dimisalkan 1.100. Kita akan memperoleh nilai di masa depan 1.100 gitu kan. Akan tetapi di kondisi real 1 tahun adalah 12 bulan. Tapi kalau kita lihat timeline untuk menghitung time series of money, maka kita harus masukkan angka 0 di sini. Maka yang dihitung hanya 1 saja. Dia nggak masuk 2, kecuali 1 tahun 1 bulan. Nah, baru dihitungnya ada 2 present value. Baru bisa masuk rumus dua-duanya. Kurang lebih gitu. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Nanti saya akan bantu jelaskan. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan, membuat grafik time series of money, supaya kalian bisa tahu menghitung di periode berapakah yang terjadi dengan kondisi realnya. Jadi harus bisa bedain. Karena ketika bicara 1 tahun, di periode real udah 12 bulan, tapi kalau di 1 tahun kan di time series of money, berarti tahun ke-0 ini dimasukkan jadi periode pertama. Sehingga kalau dikatakan kita menghitung di tahun depan, berarti di periode ke-13. Sementara di sini yang diasumsikan adalah tahun depannya adalah 12. Tahun depan adalah 12 bulan. Di 12 bulan berikutnya, kita seolah-olah akan dapat 1.100. Berapakah nilai present value-nya sekarang? Ini belum masuk periode ke bulan ke-13 ya. Sehingga dihitung hanya 1 present value. Oke? Paham ya? Baik, saya akan lanjutkan. Present value nilai sekarang untuk aliran kas tunggal. Nah, jika penggandaan dilakukan secara terus-menerus, maka nilai sekarang, ada rumusnya. Kalau penggandaan dilakukan tiap bulan digandakan, ini ada rumusnya. PV 0 sama dengan FV, future value, dibagi E pangkat R dikali T, di mana E adalah nilai konstanta, 2,71828. Nah, sekarang kita akan membahas present value dari suatu serial pembayaran. Kalau tadi serial pembayaran dari future value atau anuitas dari future value. Sekarang kita belajar mengenai nilai anuitas, nilai present value dari sebuah anuitas, sebuah serial pembayaran. Jadi, dimisalkan kita akan memperoleh selama 4 tahun ke depan, itu sejumlah uang sebesar 1.000 sampai tahun keempat. Nah, kita mau tahu berapa sih nilai sekarang dari pembayaran anuitas itu gitu kan? Kita tarik dari masa depan ke masa sekarang. Nah, rumusnya gini. PV sama dengan 1.000 dikali 1 per 1 plus 0,1 pangkat 1, dan seterusnya sampai dapat segini. Dibalik, rumusnya dibalik. Jadi, PV sama dengan 1.000 dikali 1 per 1 plus R atau I, tingkat diskonto, pangkat N. N itu periodenya. Di tahun berapa, gitu ya. Tahun ke-1 berarti N-nya 1. Tahun kedua, 1 per 1 plus 0,1 pangkat 2. Dan seterusnya sampai tahun yang dimau, yaitu tahun ke-4. Berarti 1 per 1 plus 0,1 pangkat 4. Gitu.
Dan ini adalah untuk penggunaan kalkulator kalkulator finansial. Ini nanti mungkin kalian masih asing ya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada, saya mungkin akan kasih contoh di YouTube lah, link bagaimana cara menggunakan kalkulator finansial. Sekedar untuk pengetahuan aja. Oke? Nah, sekarang kita belajar lagi yang berikutnya adalah jika present value itu kita menghitung dari sebuah anuitas pembayaran, ya sekarang kita sudah mulai mengenal ya konsep anuitas apa sih Pak? Sebuah serial pembayaran di setiap periode. Asumsinya adalah setiap pembayaran itu bisa berbeda-beda. Tapi di soal kemarin di soal yang sebelumnya kok sama Pak? Ya kita asumsikan anuitas serial. Jadi tidak kontinu. Nggak langsung jebret 1000 semua. Bisa terjadi 1000, 1000, 1000, 1000. Kalau kita melihat secara anuitas berarti kita akan perlakukan nilai pembayaran itu sebagai sebuah anuitas. Atau kalau kita anggap kontinu, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi, yang simple interest tadi. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih kalau kita hitung present value bila serial pembayarannya atau anuitasnya aliran kasnya tidak sama. Misalnya, di tahun pertama kita dapat bayaran 1000, tahun kedua 1500, tahun ketiga 2000, tahun keempat 3000. Nah, ini rumusnya. Nilai present value adalah 1000 per. Nah, ini hitung manual ya. 1000 di periode 1, 1 plus 0,1 pangkat 1. 1500 di periode kedua, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai istilah anuitas, artinya serial pembayaran dalam satu periode tertentu. Bisa beda, bisa sama, tapi kita asumsikan sih berbeda deh. Ya. Kalau misalnya tadi yang sama 1000 semua, tergantung kita memperlakukan sebagai anuitas bisa, sebagai kontinuitas bisa. Tapi kalau di soal ditentukan anuitas, berarti kita pakai rumus anuitas atau serial pembayaran. Oke? Sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau pembayarannya periode tak terhingga, atau disebut juga perpetuitas atau perpetuity. Ya. Rumusnya adalah PV gitu ya, sama dengan 1000, di sini misalkan pembayarannya 1000 semua sampai periode tak terhingga, 1000 dibagi 0,1 pangkat 1 dibagi 1000 dan seterusnya sampai tak hingga. Sehingga rumusnya adalah PV sama dengan C per R. C itu adalah aliran kas per periodenya, R itu adalah tingkat diskontonya. Itu ya. Nah, sampai di sini coba kita rehat dulu sejenak, kira-kira 3 menit, sambil diserap. Nah, nanti pertanyaannya saya untuk bahan diskusi, nanti saya akan tuliskan juga di Google Classroom. Coba kalian sudah saya jelaskan mengenai anuitas, perpetuitas. Nah, jelasin bedanya apa, oke? Kemudian jelasin juga sama saya bedanya future value sama present value itu apa. Nanti tulis di Google Classroom ya. Gitu. Oke, ini yang terakhir. Ya, menghitung present value di mana terjadi pertumbuhan di tiap pembayaran dengan periode tidak terbatas, artinya apa? Perpetuitas. Jadi gini misalnya, selama itu kita menerima dalam periode terbatas uang di masa sampai ke tahun sekian, sampai nggak terbatas gitu ya, sampai istilahnya sampai dunia kiamat gitu ya, terus sebanyak 1000. Cuman asumsinya 1000 ini kan bertambah, punya growth atau nilai pertambahan sebesar 5% per periodenya. Gimana cara ngitungnya? Rumusnya adalah PV sama dengan D dikali I. Itu adalah 1 plus nilai pertumbuhannya tadi berapa? 5%. Kalau di soal ini ada G-nya adalah 5%. Berarti 1 plus 0,05, sehingga 1000 dikali 1,05 per R tingkat diskonto dikurang dengan tingkat growth-nya. Ya, 0,05. Kita hitung, ayo. 1000 dikali 1,05
per 0,1 minus 0,05 sampai dengan 21.000. Ya, materi time value of money saya sampai di sini. Untuk diskusi dan tugas, ini nanti tugas dikerjakan di kelas. Nanti kita diskusikan. Yang nomor 1. Nomor 1 sebagai tugas. Nanti soalnya akan saya post di Google Classroom. Oke, kira-kira sekian dulu materi presentasi mengenai time value of money. Terima kasih atas atensi kalian. Tetap semangat belajar. Kondisi apapun, bila kalian semangat, pasti kalian bisa melewati dan kalian akan berhasil memperoleh kelulusan, terutama di mata kuliah ini. Maksudnya apa? Apapun itu, kalau kalian benar-benar niat, kalian pasti akan bisa. Mau kondisinya seperti ini atau seperti normal, yang kita bicarakan adalah, apakah kamu benar-benar niat untuk lulus? Maka segerakan tanamkanlah optimisme, rasa ingin tahu akan pelajaran ini, kemudian berilah semangat kalian di situ, berilah fokus kalian ke situ, dan gunakan emosi yang baik, ya, emosi yang baik, emosi yang positif. Taruh semangat kalian di pelajaran ini sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang bagus. Harapan saya sih mudah-mudahan semuanya bisa A. Ya, kalau di lab ini berarti nilainya ya di atas 80 semua lah. Gitu ya. Ingat, tanamkan semangat positif, emosi positif sekarang juga, saat ini juga. Dan yakini bahwa kalian benar-benar bisa. Karena keyakinan itu sumber utama dari kesuksesan. Kalau kalian yakinnya sukses, dan itu sampai tertanam di dalam hati, maka itulah akan kalian peroleh. Sebaliknya juga, kalau kalian tidak merasa yakin, apalagi ini merasa bukan bagian penting dari diri kalian, karena kalian sudah, entah apapun itu alasan kalian kuliah di sini, di kesatuan, maka kalian juga tidak akan peroleh apa-apa. Ya, jadi pesan saya sekali lagi, tanamkanlah semangat, alihkanlah fokus kalian untuk pengen tahu, pengen bisa, dan berikanlah rasa emosi yang menyenangkan, fokus kalian di situ, dan yakin. Karena apa? Kalian harus punya keyakinan bahwa kalian yakin dan mudah bisa untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Kira-kira itu pesan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.